Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, bahasa walafiat, nikmat keluar waktu, dan alhamdulillah pada kali ini kita juga diperkenankan Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian akan lanjutkan kajian rutin setiap Sabtu bersama Ustaz di MA dalam kajian ajaran Islam. Pada Ustaz bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, hari ke-8 bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Dan sebelumnya kita kehilangan salah satu dari saudara kita, yaitu Bapak Soleh Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amal kebaikan yang telah beliau lakukan. Demikian juga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Demikian juga bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa hadir ketika proses meninggalnya beliau. Saya dikabari oleh Pak Aang waktu itu mungkin sebelum zuhur ya, kemudian saya tanya kapan disolati, masih belum jelas karena sepertinya masih di rumah sakit beliau, sehingga saya ketika itu kehilangan informasi dan saya nggak sempat kesini. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa hadir dalam untuk mensolati beliau. Saya sudah punya niatan untuk mensolati beliau saja paling tidak, tapi qadarullah ya, hari apa itu, hari Senin atau Selasa? Senin ya, hari Senin saya nggak bisa, sehingga sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya tidak bisa hadir. Ala kulli hal, bahwasanya semoga beliau husnul khotimah, yaitu dalam akhir kehidupan yang baik. Ya, beliau mungkin ngajar tahsin sebagian bapak-bapak semuanya, demikian juga menjaga sholat berjamaah di masjid, dan tentunya kita semuanya Bapak Ibu ya pasti akan mengikuti beliau. Jadi baik yang lebih muda atau yang umurnya lebih daripada beliau. Mungkin beliau termasuk yang muda di antara Bapak Ibu semuanya yang di sini. Ada yang usianya lebih tua dibandingkan Pak Sol. Tapi demikianlah yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Demikian juga pahala kalian akan Allah sempurnakan pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Dan harapan kita, Bapak Soleh, demikian juga kita semuanya Bapak Ibu, ketika meninggal dunia, zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhila jannah, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah adalah hakikat dari kesuksesan. Jadi harapan kita demikian. Namun itu kan butuh perjuangan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan seseorang sesuai dengan amal yang telah biasa dilakukan.
Kalau kita berusaha dalam kehidupan kita mengisi dengan berbagai kebaikan, ada harapan besar. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi yang baik, bahkan terbaik. Tapi kalau ternyata kita banyak kekurangan, ya maka sejak hari ini Bapak Ibu kita berusaha. Mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak amal, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Sehingga Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini terkait haji. Jadi kalau orang menunaikan ibadah haji, Allah perintahkan untuk berbekal, menyiapkan bekal. Dan benar, kalau kita naik haji ya bekalnya dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi ingat, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya, rahmatnya, kebaikannya kepada Bapak Soleh Hidayat. Demikian juga kita semuanya bisa ketika menyusul beliau dalam kondisi yang terbaik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji Kitabul Jami' dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam terkait tentang adab dan akhlak. Dan kita masuk dalam bab doa dan zikir, masuk hadis yang ke-6. Keutamaan berzikir itu akan menghapuskan dosa, meskipun dosa kita sangat banyak seperti buih yang ada di lautan. Baik, qala al-musannif rahimahullah al-hafidh Hajar, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, muttafaqun alaihi. Nabi SAW beliau bersabda, siapa saja yang membaca zikir subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu, niscaya dihapuslah dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya tersebut seperti buih yang ada di air laut. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana zikir-zikir yang lain, maka zikir ini memiliki keutamaan apabila diucapkan dengan penuh penghayatan. Jadi kita ketika mengatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya, maka kita menghayati zikir tersebut. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan, dari semua aib, dari persangkaan-persangkaan buruk, ya. Demikian juga persangkaan buruk orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah dalam ibadah dan lain sebagainya. Demikian juga kita menghayati dengan segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, sehingga kita memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Oleh karena itu, kalau kita mengucapkan zikir ini subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa-dosa kita akan Allah hapuskan. Dan tentu dosa kita banyak Bapak. Dosa kita banyak. Bahkan Nabi umpamakan wa in kanat mithla zabadil bahr,
Meskipun dosa seseorang itu seperti buih yang ada di lautan, sangat banyak, tapi dengan zikir ini, zikir yang sangat ringan diucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dengan penuh penghayatan, dan kita berusaha memahami maknanya, maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya zikir ini dan yang semisal itu akan menghapuskan as-saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana sholat, ya, sholat itu kedudukannya lebih besar daripada zikir. Itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu Nabi katakan as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, sholat Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa di bulan Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kabair, bisa menghapus dosa-dosa yang lalu apabila seseorang menjauhi dosa besar. Dosa apa yang dihapus? Pendapat mayoritas para ulama, as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair, kalau kita memiliki dosa besar, maka itu bisa dihapus apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena hadis ini tidak merinci, ya, apakah yang dihapuskan dosa kecil atau dosa besar, maka sebagian ulama mereka menjelaskan keutamaan ini tidak perlu dirinci. Yang jelas kalau orang dia membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka bisa menghapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sangat banyak. Maka Nabi kita katakan, Bapak Ibu, kalau kita punya dosa besar, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda taubat, terutama dosa yang terkait dengan orang lain, baik itu hutang gak bayar, pernah kita boleh jadi mendolimi orang belum minta maaf, atau hal-hal yang lain, maka segera minta maaf sebelum datangnya kematian. Kalau sudah meninggal dunia, selesai, artinya nanti urusannya di akhirat. Sudah sering kita sampaikan terkait tentang hal ini. Baik, kemudian zikir ini subhanallah wa bihamdi yang dibaca 100 kali, yang lafadznya itu pendek, maka ini menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi walaupun zikir ini mudah diucapkan dengan lisan, akan tetapi keutamaannya bisa menghapus dosa sebanyak buih yang ada di lautan. Buih di lautan sangat banyak, kita nggak mampu menghitungnya. Maka andai saja ada orang yang dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, lalu orang tersebut berzikir kepada Allah dengan kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sebanyak 100 kali dengan penuh penghayatan, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Maka ini termasuk amalan ringan, pahalanya besar. Jadi Bapak Ibu, ada amal-amal yang ringan namun pahalanya besar di sisi Allah. Di antaranya zikir ini, hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, maka dosa-dosa kita Allah ampuni. Dan pengampunan dosa itu sesuatu yang mahal.
Jadi Bapak Ibu ingat kisah Nabi Sulaiman ketika beliau minta diberikan kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang sebelum beliau dan setelahnya. Beliau diberikan kerajaan menguasai manusia, menguasai jin, bahkan hewan. Maka sebelum minta hal itu, apa yang belum minta? Maka Allah sebutkan di surah Shad, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dari Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Maka Nabi Sulaiman minta ampunan terlebih dahulu kepada Allah. Wa habli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan kau berikan kepada orang-orang setelah. Maka faedah penting dari ayat ini, Nabi Sulaiman minta ampunan kepada Allah terlebih dahulu sebelum minta kerajaan, sebelum minta dunia atau minta kekuasaan. Karena apa? Ampunan Allah jauh lebih mahal Bapak Ibu dibandingkan dunia yang kita miliki. Maka gak ada gunanya orang dia memiliki dunia namun meninggal dunia gak dapat ampunan. Sehingga orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan ma'agna anni maliyah, harta yang aku miliki tidak bermanfaat. Jadi ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi harta yang aku miliki tidak bisa menyelamatkanku dari adab Allah. Demikian juga kerajaanku, kekuasaan, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ini amalan ringan Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdi dibaca 100 kali bisa menghapuskan dosa. Dan ini sesuatu yang mahal. Terkadang kita itu kalau melakukan amal gak ada balasan yang konkret, dapat dunia atau apa, males. Padahal dosa kita banyak. Dan diampuninya dosa itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia yang kita dapatkan. Maka orang dia mau kaya raya, ya jabatannya tinggi, dihormati di dunia, orang boleh jadi ketika bertemu dengannya juga hormat. Tapi apa? Kalau Allah gak ampuni dosanya, misalkan meninggal dunia di atas kekafiran, gak ada gunanya. Semua dunia dimiliki gak ada gunanya. Tapi kalau orang misalkan di dunia sakit, dapat ujian, dapat musibah, ya, boleh jadi bukan orang yang berkecukupan, akan tetapi Allah ampuni, maka dia bahagia. Dia bahagia, dan di dunia gak lama Bapak. Mungkin 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, kalau lebih dapat bonusnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak lama di dunia. Jadi kita terkadang bertemu kan di saudara kita. Saya bertemu Pak Soleh terakhir ya bulan kemarin. Gak lama di dunia itu gak lama. Oleh karena itu lakukan amal diantaranya seperti ini, ringan namun bisa menghapus dosa. Jadi kalau kita sedang naik kendaraan atau di rumah, baca zikir ini, Subhanallah wa bihamdi, atau ditambahkan sebagian zikir sebelumnya, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim, atau cukup Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka ini pahalanya luar biasa. Tapi ingat, dibaca dengan penuh penghayatan. Jadi maha suci Engkau ya Allah. Jadi kita mensucikan Allah dari berbagai aib dan kekurangan. Oh ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian musibah kepada saya seperti ini? Ya ini seolah-olah kita protes takdir Allah. Jangan. Semua perbuatan Allah baik, sehingga kata Nabi, wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Dan Allah ketika berikan sakit, musibah,
kesulitan sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin membebani seseorang di luar kesanggupannya. Sudah ada ukurannya. Si fulan diberikan ujian ini, harusnya kalau sikapnya benar mampu dia menanggung ujian ini. Boleh jadi juga apa tujuannya, Pak? Untuk menghapus dosa, meninggikan derajat kita, demikian. Jadi sudah ada ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah berikan ujian di luar kesanggupan kita. Nah, ini husnudon kita kepada Allah, jangan suudon. Jadi subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi dari berbagai aib, kekurangan, wa bihamdi, demikian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat nikmat memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan juga tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semuanya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dapat musibah kita kembalikan kepada Allah, kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini kalimat istirja ini luar biasa juga. Jadi semua kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dada kita lebih lapang menerima hal tadi. Memang berat. Tidak ada orang dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, orang yang kita cintai, sayangi sakit, kemudian kita nyaman, tidak ada berat. Tapi kita harus meyakini semua perbuatan Allah itu baik. Ada hikmahnya yang boleh jadi kita tahu, boleh jadi tidak. Jadi ada hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika lahir bapaknya sudah meninggal, kemudian nanti nggak berapa lama ya ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, nggak berapa lama meninggal, diasuh oleh pamannya. Beliau seorang yatim, bahkan sejak kecil jadi yatim piatu. Banyak ujian untuk Nabi Muhammad. Beliau sejak kecil digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi seorang nabi, jadi pemimpin. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu, kondisi seseorang yang yatim, gak punya bapak, tidak menghalangi dia menjadi orang yang mulia. Jadi bukan penghalang bagi seseorang menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai kekurangan yang kita miliki, ya misalkan itu tidak menghalangi kita untuk beramal, ya, untuk melakukan berbagai amal kebaikan sehingga menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pembahasan kita, oleh karena itu Bapak Ibu hendaknya setiap kita mengupayakan paling tidak dalam sehari semalam kita membaca dzikir ini kapanpun kita mengingatnya. Tadi ketika naik kendaraan, mau naik mobil, naik motor, ketika nganggur, ya baca dzikir ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan ini pahalanya besar. Jadi bisa kita baca di pagi hari atau siang hari, sore hari, malam hari, menjelang tidur, kapanpun boleh. Ini dzikir ini mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Seperti setelah sholat, misalkan baca seorang dia setelah sholat ada dzikir khusus, ya subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Tapi kalau subhanallah wa bihamdi kapan saja boleh. Jadi kapan saja boleh kita baca. Kalau 100 kali maka bisa menghapuskan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Bahkan sebagian ulama Bapak Ibu menyarankan agar dzikir ini dibaca di malam hari menjelang tidur,
setelah sepanjang hari kita beraktivitas, karena boleh jadi kita menghabiskan hari kita dengan melakukan perbuatan dosa, maka menjelang tidur kita baca zikir ini agar dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari Allah ampuni. Jadi jangan sampai juga ya biasanya orang sebelum tidur malah main HP-nya, ya, kemudian tertidur. Ya, maka ya, sejak ini ya, kita berusaha sebelum tidur selain kita boleh jadi baca surah Al-Mulk, demikian juga kita berdoa sebelum tidur, ya, baca Al-Mu'awwidhatayn, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tambahkan Al-Ikhlas, baca ayat kursi, demikian juga kita bisa membaca dzikir ini. Jadi kita sambil merem, ya, sambil memejamkan mata, mengingat ya apa yang kita lakukan di pagi, siang hari, ya, capek letih kita boleh jadi berbuat dosa, ngerasani tetangga kita, ya, marahin anak kita, ya, atau apa, ya, kita mohon maaf dan baca dzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya. Nah, ini waktu yang bermanfaat. Jadi lisan kita Bapak Ibu kalau biasa diucapkan atau dibiasakan berzikir, insya Allah tidak akan mengucapkan ucapan yang kotor. Tapi kalau enggak, ya, apalagi zaman sekarang, anak zaman sekarang, terkadang kita beli apa dengan ucapan ya Allah, ya, ucapannya enggak baik. Jadi model-model ucapan keluar binatang, keluar hewan. Jadi kenapa lisannya terbiasa demikian? Karena jauh dari baca Al-Quran, jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan kita itu terbiasa mengucapkan yang memang biasa kita lakukan. Ada orang spontan, ya? Ada orang latah spontan mengucapkan sesuatu yang memang itu yang biasa dia ucapkan. Nah, dikhawatirkan ucapan itu muncul di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita. Coba menjelang ketika sakaratul maut, ucapan itu muncul. Musibah, bukan dikit. Nabi katakan, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Kan harapan kita demikian. Namun jangan gampang Ustaz mengucapkan la ilaha illallah. Susah kalau di akhir kehidupan kita kalau kita nggak biasa mengucapkannya. Kan itu bukan hafalan, ya. Sama Ustaz nanti ditanya sama malaikat munkar dan nakir, man rabbuka? Jawab Allahu rabbi. Man nabiyuka? Nabi Muhammad. Man dinuka al-Islam. Gampang hafal. Tapi giliran ditanya belum tentu bisa. Itu bukan pelajaran hafalan, ada soal kita jawab siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Nabi Muhammad, apa agamamu Islam. Anak kecil pun bisa. Tapi kan bukan itu. Ini sesuai dengan amal yang dilakukan oleh kita. Jadi sesuai dengan amal yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu dzikir yang seperti ini itu melatih lisan kita, hati kita, ya, untuk biasa lisan kita untuk biasa berucap yang baik. Dan termasuk musibah zaman sekarang kita dapati memang sebagian anak-anak kita, ya, karena yang ditonton, yang dilihat, yang didengar bukan sesuatu yang baik, hobinya scroll TikTok saja, ya, yang short-short yang ucapannya juga nggak baik, ya, akhirnya terpengaruh. Jadi ucapannya demikian. Ya, ucapan dengan orang tua juga kadang nggak tahu sopan santun karena apa? Seringnya interaksinya dengan gadgetnya bukan dengan orang, ya. Sehingga nggak, kalau kata orang Jawa, nggak tahu nggak hukum, nggak tahu sopan santun. Ya. Terkadang ada sekarang demikian, ya, karena
interaksinya bukan dengan orang, dengan HP-nya. HP mah benar mati, mau diapakan ya. Kalau orang punya perasaan ya. Oleh karena itu, yang termasuk yang tidak bisa diganti oleh AI, misalkan orang sudah pakai artificial intelligence dan seterusnya, itu guru ya. Karena mengajarkan masalah adab, masalah akhlak itu nggak bisa diganti. Kalau pengetahuan boleh jadi HP-nya lebih pintar dari gurunya. Mau soal-soal kayak apa bisa. Tapi mengajarkan adab, mengajarkan akhlak ya, yang itu bisa diteladani, bisa dicontoh, empati seseorang ya itu nggak bisa lewat mesin tadi, nggak bisa. Lewat mesin nggak bisa. Jadi ini hadis yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk memperbanyak zikir subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Apa tadi keutamaannya? Apa keutamaannya? Ia bisa menghapus dosa meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Sehingga Nabi katakan khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Bisa menghapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Baik, kemudian kita masuk hadis yang kedua. Jadi karena babnya masalah zikir dan doa ya banyak zikirnya. Nah ini terkait tentang tasbih, ucapan tasbih yang ringkas berpahala besar. Baik, wa an Juwairiyah bintil Haris qalat, dari Juwairiyah bintil Haris, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, yaitu kepada Juwairiyah bintil Haris, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti kuntul yawm lawazanathunna subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, akhrajahu Muslimun. Jadi Nabi katakan, setelah aku meninggalkan kamu tadi, aku telah membaca kalimat atau zikir yang jika ditimbang maka pahalanya dengan apa yang engkau baca pada hari ini wahai Juwairiyah sejak pagi tadi akan sama beratnya. Zikir apa itu? Yaitu ini zikir pagi dan petang. Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah, semua pujian kepadanya sebanyak ciptaannya. Jadi adalah khalqi, sebanyak ciptaannya. Wa ridha nafsi, sejauh ridhonya. Wa zinata arsy, seberat timbangan arsnya. Wa midada kalimati, sebanyak tinta untuk menulis kalimatnya. Dan insyaallah tidak hafal. Hafal enggak Bapak Ibu? Hafal ya, ini biasa dibaca dalam zikir pagi petang. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim. Maka Juwairiyah, salah seorang sahabiyah, beliau adalah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Juwairiyah bintul Haris, salah seorang dari istri Nabi. Maka kebiasaan Juwairiyah, beliau selalu bertasbih. Jadi beliau selalu bertasbih kepada Allah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau masih dalam keadaan bertasbih. Ketika Nabi kembali pulang, beliau juga masih bertasbih. Maka dari sini diambil pelajaran Bapak Ibu, tidak mengapa seorang istri bertasbih di depan suaminya, bukan ria. Jadi kalau ibu-ibu zikir baca Quran depan suaminya nggak apa-apa, bukan ria. Akan tapi untuk beribadah kepada Allah sekaligus
Ya, suaminya senang, oh istriku baca Al-Quran, istriku sholat sunnah, istriku berzikir, maka suaminya senang. Ya, kalau suaminya benar ya, suaminya yang benar demikian, senang kalau istrinya beribadah. Jadi senang kalau istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ingin mengajarkan kepada Juwairiyah istri beliau bagaimana cara bertasbih yang ringkas namun pahalanya tidak kalah besar dengan tasbih yang dilakukan Juwairiyah waktu lama tadi. Ketika Nabi mau keluar rumah belum bertasbih, pulang pun masih dalam kondisi bertasbih. Apa itu tasbih ini, zikir ini? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi adada khalqi itu maknanya sejumlah makhluknya. Jadi makhluk Allah sangat banyak, gak sanggup untuk dihitung. Dari kalangan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk yang masih hidup, yang sudah mati, sangat banyak, gak bisa kita menghitungnya. Jadi kita mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi. Jadi maha suci Engkau ya Allah, semua pujian untukmu sebanyak makhluknya, ya sangat banyak. Jadi sangat banyak. Wazinata arsy, seberat arsy Allah. Maka tidak ada yang mampu menimbang arsy Allah Subhanahu wa taala, sangat besar. Maka Nabi gambarkan dalam sebuah hadis, mal kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ard. Kursi yang berada di arsy Allah tiada lain hanya bagikan sebuah gelang besi yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Jadi sangat besar arsy Allah. Wa midada kalimati, sebanyak tinta-tinta yang dipakai untuk menulis kalimat Allah. Dan kalimat Allah gak ada ujungnya, sangat banyak. Oleh karena itu di surah Al-Kahfi yang sering kita baca Bapak Ibu setiap hari Jumat, Allah katakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan tersebut sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Jadi kalau lautan dijadikan tinta, ditulis kalimat-kalimat Allah, habis itu lautan. Air laut habis, didatangkan lagi juga habis. Sehingga Allah katakan walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, habis itu air laut untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, zikir ini bisa dibaca untuk zikir pagi dan petang. Maka jangan ditinggalkan. Jadi jangan ditinggalkan, pahalanya sangat besar. Jadi kalau belum hafal ya dihafalkan. Jadi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dihafalkan. Karena zikir ini ringkas, akan tetapi kalau ditimbang pahalanya dengan apa yang dibaca oleh Juwairiyah tadi dalam jangka waktu yang lama, itu sama. Itu pahalanya sama. Sehingga ini juga termasuk amalan ringan namun pahalanya besar. Jadi amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian masuk satu hadis lagi, yaitu al-baqiyat as-shalihat.
Baik, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus shalihat, bacaan yang kekal lagi baik, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bacaan yang kekal lagi baik adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, maha suci Allah, Allah maha besar, segala puji milik Allah, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan An-Nasa'i, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi kalimat ini Bapak Ibu, al-baqiyatus shalihat, ada dalam Al-Qur'an. Tadi di surah Al-Kahfi ayat 46. Sering kita baca Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu perhiasan dalam kehidupan dunia. Gak ada orang gak suka harta, anak-anak itu perhiasan. Tapi ingat kata Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun al baqiyatus sholihat, jadi itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik harapannya. Maka hadis dari Nabi SAW tadi merupakan tafsiran dari surah Al-Kahfi ayat 46. Apa yang dimaksud al-baqiyatus sholihat yang Allah sebutkan di Al-Kahfi 36 ditafsirkan oleh hadis Nabi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, salah satu cara menafsirkan Al-Quran adalah dengan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu makna al-baqiyatus sholihat 5 kalimat yang Nabi sebutkan. Kemudian kenapa al-baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dia lebih baik dibandingkan harta. Jadi kalau anak-anak, harta kan perhiasan dunia, dia lebih baik dibandingkan harta dan anak-anak. Para ulama menyebutkan ada 3 sebab. Yang pertama, karena al-baqiyatus sholihat semua orang bisa meraihnya, bisa mengamalkannya. Jadi kalimat ini bisa kita raih, bisa kita amalkan. La ilaha illallah subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita bisa mengamalkannya. Adapun harta, anak-anak belum tentu semua orang mendapatkannya. Ada orang anak punya anak tapi hartanya kurang. Ada sebaliknya, orang kaya nggak punya anak atau nggak punya dua-duanya, nggak punya anak, nggak punya harta. Tapi kalau al-baqiyatus sholihat, meskipun orang nggak punya anak, nggak punya harta, bisa mengamalkannya. Kita bisa berzikir dengan zikir ini, sehingga itu lebih baik dibandingkan harta dan anak-anak. Alasan yang kedua, karena al-baqiyatus sholihat abadi, sedangkan harta dan anak-anak nggak abadi, nggak terus-menerus bersama kita. Ya, terkadang anak meninggalkan kita, boleh jadi kita yang meninggal duluan atau anak kita, atau sudah nikah kemudian kita pergi kemana, harta juga demikian. Maka bisa jadi kita meninggalkan harta kita, anak kita tinggalkan atau sebaliknya. Adapun al-baqiyatus sholihat tidak akan meninggalkan kita, selalu bersama kita, bahkan tatkala kita di alam barzakh, di kubur, karena dia amal soleh. Maka Bapak Ibu, teman terbaik kita amal soleh. Kalau suami istri, emang kalau salah satu meninggal mau ikut? Gak ada kan?
terbaik kita, amal soleh kita sudah. Itu yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu kalau kita meninggal dunia, siapa yang bersama kita? Amal soleh kita. Maka jangan sampai seorang sibuk mencari teman-teman yang gak abadi, gak kekal, meninggalkan teman yang harusnya itu apa? Kita cari yang abadi tadi. Orang sibuk cari teman, cari relasi, lupa ada amal soleh yang harusnya dia kejar, dan ini teman sejati kita. Jadi kalau harta anak-anak itu gak abadi, tapi al-baqiyat sholihat abadi. Alasan yang ketiga, al-baqiyat as-sholihat, ganjarannya kenikmatan yang sempurna. Sedangkan anak harta itu kenikmatannya terbatas. Kecuali tadi ya, harta yang digunakan untuk sedekah, anak yang menjadi anak soleh, ya itu manfaatnya abadi untuk kita. Tapi kan belum tentu demikian. Tapi kalau al-baqiyat sholihat jelas. Oleh karena itu dari sini Bapak Ibu, al-baqiyat sholihat lebih baik dibandingkan harta dan anak-anak. Ya tidak dipungkiri, orang punya harta, punya anak itu kenikmatan tersendiri. Salah satu perhiasan dunia yang tadi Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Benar. Manusia boleh menikmatinya, boleh, hanya saja kita jangan lalai, jangan meninggalkan al-baqiyat as-sholihah. Jadi jangan meninggalkan hal ini. Jadi yang pertama tadi ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ini ucapan yang luar biasa yang apabila kita membacanya, Bapak Ibu, ini adalah al-baqiyatus sholihah. Dan ini yang sangat bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita di pagi hari ini terkait 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ad-du'a wa dzikr dalam Kitabul Jami'. Tadi yang pertama dzikrnya apa Bapak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali, bisa menghapus dosa. Yang kedua dzikir pagi petang, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati. Dan yang ketiga al-baqiyat sholihat, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini 3 dzikir ini diamalkan. Jadi diamalkan, insya Allah itu kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke moderator. Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan dan ingin ditanyakan tentang zikir. Topik lain berapa? 1, 2, enggak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Join usaha. Iya, join usaha. Ternyata dalam ini hasil dan saya mengatakan ada begitu dia berhasil, ada orang dia sama saya itu sampai dia mengucapkan ini meja, ini saksi di air lahir kita buat dengan supaya saya yakin kan. Oke, ujungnya proses sudah tidak membayar kecuali yang saya kasih yang beberapa sesuai dengan permintaan tadi saya tanyakan dia sudah meninggal
tempat saja, tidak mau terkecuali ada yang mau membayar. Nah, dalam hal ini saya sendiri zolimnya sakit, bukan hanya kata uang aja, enggak, kata-katanya, pembicaraannya. Setelah dia meninggal, saya terpikir apakah saya kata enggak, berpikir hanya saya ambil kesimpulan kamu udah biarkan dia gimana teman-teman. Jadinya apa, saya ini sikap saya gitu kepada yang telah meninggal baru rasanya baru meninggal. Iya, jadi terkait tentang masalah ini, bahwasanya misalkan seseorang dia melakukan kerjasama dalam usaha musyarakah, ya, atau dia kerjasama sama-sama punya modal atau satunya sebagai pengelola dan seterusnya, kemudian salah satunya ingkar janji, berbuat dolim, mungkin mengambil sebagian harta kita dan seterusnya, kemudian akhirnya orang tersebut meninggal dunia, padahal kita yang didolimi. Dan dalam hal ini benar bahwasanya ketika ada salah seorang sahabat yang dia meninggal dunia kemudian masih memiliki hutang, Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Akan tetapi Nabi baru mau mensolatinya ketika sahabat Abu Qatadah yang beliau mengatakan hutang dia saya nanggung wahai Nabi. Akhirnya Nabi mau mensolatinya. Ini dalil yang menunjukkan bahayanya utang apabila kita belum melunasinya di dunia, maka itu akan jadi tanggungan sampai di akhirat. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, meskipun seorang yang berhutang, ya, dia nggak bayar, dia misalkan berbuat dolim terkait masalah harta kepada kita, namun atau dia berbuat dolim dengan ucapan yang menyakitkan kita dan seterusnya, namun kalau statusnya dia seorang muslim, dia seorang mukmin, meninggal dunia di atas keimanannya, maka dia adalah orang yang masih baik, artinya ujung-ujungnya juga masuk surga kalau dia meninggal dunia di atas keimanan. Tapi masalah kedoliman tadi, nah itu yang harus dibayarkan. Adapun kita sudah tersakiti, terdolimi dan seterusnya, memang sebaiknya, ya, idealnya kalau bisa, ya ini yang terbaik kita memaafkannya. Oleh karena itu Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, Imam Ahmad tahu Bapak Ibu, ketika Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, zaman Daulah Abbasiyah menguasai, itu ada paham Mu'tazilah. Ketika itu semuanya rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, jadi bukan firman Allah. Sehingga kalau makhluk seperti buku biasa, boleh dilempar, boleh diinjak, dan itu nggak benar. Al-Quran firman Allah. Nah, ketika itu para ulama yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah dipenjara. Salah satunya Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara, beliau dicambuk. Beliau kalau sehat itu sholat setiap malam 300 rakaat. Ketika sudah dicambuk, gak kuat lagi, beliau sholatnya 150 rakaat. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau dalam ibadah. Tapi beliau memaafkan Al-Mu'tasim, memaafkan Al-Ma'mun, memaafkan Al-Wathiq. Maka apa gunanya misalkan saudaramu diadab Allah gara-gara kamu, ya. Misalkan kita punya saudara yang telah menyakiti kita, diadab oleh Allah gara-gara kita, apakah kita akan puas? Enggak juga. Oleh karena itu dari sini kalau kita bisa berlapang dada memaafkan, dan itu pahalanya besar untuk kita. Dan kita kan butuh maaf, sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Kisah Abu Bakar dan Mistah di surah An-Nur ayat 22, Allah turunkan surah An-Nur ayat 22. Mistah ini nuduh anak Abu Bakar, Aisyah
berzina. Padahal Mistah ini selama ini sudah diberi nafkah oleh Abu Bakar. Dia kerabat Abu Bakar yang miskin, ditanggung nafkahnya. Nuduh Aisyah anaknya berzina, ya marah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, saya nggak akan kasih nafkah ke Mistah. Allah tegur turun surah An-Nur ayat 22. Akhirnya Abu Bakar maafkan Mistah, dan karena beliau ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jawabannya boleh nggak Ustaz kita membalas atau kedoliman yang jawabannya boleh. Tapi kalau kita mau lebih ideal, lebih baik lagi, dan dia seorang Muslim, boleh jadi berbuat salah dan dia sudah meninggal dunia. Kalau kita memaafkan jauh lebih baik dengan harapan kalau nanti kita meninggal dunia, dosa-dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentu lebih baik, meskipun berat. Meskipun sekali lagi berat, apalagi pernah dikata-katain atau apa, tapi ya itulah manusia. Jadi manusia itu ya berat kalau demikian. Oleh karena itu, kalau Nabi nggak pernah marah terkait diri beliau, tapi kalau masalah agama beliau baru marah. Nabi mau dikata-katain terkait pribadi beliau, gak marah. Ini Nabi Ustaz, saya bukan Nabi, iya. Tapi kita berusaha untuk yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian ya, insya Allah bisa dipahami. Ada dua pilihan, boleh kita gak memaafkan, kita ambil hak kita di akhirat, atau kita maafkan dan hak kita gak akan rugi. Nggak salah kita. Iya, gak masalah saja. Ada antara salah satu, saya tidak bisa kaca. Iya, boleh saja kedua. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau minta harus memilih, memaafkan itu yang terbaik. Enggak pun nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Jadi antara dua. Iya, antara itu. Kita juga nggak berdosa karena kita yang didolimi. Kecuali yang berbuat dolim, dia yang nanggung dosanya. Makasih. Iya, sama-sama. Iya, sama. Oh, ini dulu. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baca tadi subhanallah wa bihamdi akan dihapus ya. Iya. Dosanya walaupun sebuah lautan, maka tidak bertentangan sama kame amal biskola darotin oleh yaro kame amal biskola. Barang siapa berbuat kebaikan di dunia akan dibalas di akhirat, berbuat keburukan di akhirat tetap dibalas. Gimana? Tidak bertentangan. Jadi ayat tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun kecil, dia akan melihatnya, Allah akan balas. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun kecil, dia akan melihatnya, Allah akan berikan balasan. Maka hadis ini, dzikir ini tentu tadi kan disampaikan bisa menghapus. Tadi kalau pendapat mayoritas para ulama as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa terkait orang lain tadi, apakah bisa terhapus dengan hal tadi? Tidak bisa. Kalau kita ngutang nggak bayar, kemudian baca saya bayar subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, nggak bisa. Dibayar dulu tanggungan karena terkait orang lain. Kalau terkait dengan Allah mudah. Kalau sampai nggak bisa bayar gimana? Belum mati ada dosa. Ya tadi kalau dia nggak bisa bayar dilihat. Kalau dia ada udzur, ada niatan untuk bayar, tapi qadarullah nggak punya, insya Allah bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia aslinya mampu bayar, nggak bayar, dia dolim. Maka Nabi katakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda bayar utang padahal punya uang, itu kedoliman. Jadi kita nunda-nunda bayar utang padahal uangnya ada, itu kedoliman, nggak boleh. Jadi nggak bertentangan antara ayat tadi dengan dzikir tadi. Bukan dihapus dan hilang. Iya, Ya akan dibalas. iya, demikian. Allah alam bismillah. Ya mungkin yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, dalam masalah sholat kita bacaan sholat itu mahir lah ya, udah mahir dengan sholat. Tapi
tapi bacaan sholat kita tidak tidak sampai kepada ruh kita atau penghayatan kita. Padahal misalnya dalam sholat kalau sunat yang ini Robbi firli hamdan abdi Allah warhamni ya Rabbi ya Allah kasihkan ya Allah ya Allah mugi nambahkan kekurangan ibadah kita terusnya. Nah kalau kita nggak mengerti dan nggak dihayati ini sebenarnya apa sholat ini? Iya, oleh karena itu Nabi sebutkan orang yang sholat itu pahalanya nggak utuh. Orang yang sholat itu bisa pahalanya nisfuhu, hanya setengah, thuluthuhu sepertiga, rubuhuhu seperempat, bahkan sepersepuluh. Karena apa? Kurangnya kekhusyuan tadi, tidak memahami, menghayati apa yang dibaca. Oleh karena itu benar Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, habis sholat dia nyuri sendal, Ustaz. Ganti sendal yang bagus, dia bersendal. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia ambil sendal saya yang bagus. Dia nggak paham itu. Loh, berarti sholatnya keliru dong. Bukan sholatnya, tapi dianya ini kan. Orang sholat berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi sholatnya para ulama kita beda dengan kita kualitasnya. Sholatnya para guru kita, kiai kita beda dengan kita. Mereka paham yang dibaca ketika Robbi firli, ya, mereka benar-benar mohon ampun kepada Allah, dihayati. Kalau kita sekedar lisan tapi gak menghayatinya. Oleh karena itu penting. Satu, pahami yang kita baca dalam sholat. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita mengagungkan Allah. Gak ada orang yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita biasa saja sama orang. Jangan terlalu ya biasa saja. Boleh menghormati orang, tapi gak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu dipahami bacaan-bacaan dikir dalam sholat. Oleh karena itu pelatihan sholat khusyuk, karena ada pelatihan itu gak mungkin diraih kalau gak paham yang dibaca. Kalau nangis, paling nangis suasana karena dirinya nangis ikut nangis, bukan paham yang dibaca dalam sholat. Jadi kalau kita ingin khusyuk, ya berusaha memahami bacaan dalam sholat. Karena itu Bapak Ibu harus tahu tafsir surah Al-Fatihah, harus tahu tafsir surah-surah pendek yang kita hafal. Juz amma paling nggak baca tafsirnya. Sudah banyak terjemahan tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang ringkas, baca tafsir. Sehingga kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, benar-benar minta kepada Allah, bukan sekedar ucapan lisan. Ya, ini kurang bermanfaat. Ya, sholatnya sah, namun athar atau pengaruh sholatnya yang kurang. Dan oleh karena itu sekali lagi nasihat untuk saya Bapak Ibu semuanya, berusaha kita memahami apa yang kita baca dalam sholat sehingga sholat kita khusyuk, pahalanya besar. Kalau enggak hanya dapat 1/10 tadi, 1/10 dari pahala sholat. Kenapa? Ya karena boleh jadi di antara sebabnya seorang dia tidak memahami yang dibaca dalam sholat, sehingga sholat itu tidak ada pengaruhnya. Sholatnya sangat cepat seperti ayam matok, ya, sangat cepat sekali. Kita dapati dulu terawih kilat berapa menit, cuma yang dengan waladhdallin amin cepet banget. Gimana nggak tumahnina sholat? Tumahnina rukun sholat. Gimana Ustaz udah turun temurun, mau turun temurun kalau itu tidak dikatakan tumahnina jangan dilakukan. Jadi jangan dilakukan. Jadi sholat kayak senam itu udah dia bukannya makannya banyak, sakit kalau dia. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin demikian kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita bisa menjalankan zikir dengan persyaratan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.